Oke, Assalamualaikum. Hai, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Di video kali ini, saya mau sharing tentang suka duka merakit PC di tengah kondisi pandemi. Ditambah lagi harga komponen PC yang harganya naik, serta terjadinya kelangkaan komponen di marketplace. Jujur di video ini saya tidak ada bermaksud untuk pamer, karena di sini saya benar-benar hanya ingin berbagi pengalaman saya kepada orang yang ingin merakit PC juga. Untuk itu, kita mulai pembahasannya. Oke, kita bahas speknya yang saya gunakan satu persatu. Di sini saya benar-benar berdiskusi panjang dengan teman saya. Saya bahas dari VGA card-nya dulu. Nah, setelah budgetnya terkumpul, saya membeli VGA AMD Radeon RX 5600 XT dari brand MSI. Sebenarnya saya mau ambil VGA dari Nvidia RTX 2060. Tapi setelah saya mencari VGA itu di setiap marketplace, harganya udah mulai naik dan udah nggak masuk lagi di anggaran budget saya. Padahal itu masih di Desember 2020 pertengahan. Kenapa saya memilih untuk menggunakan VGA RX 5600 XT? Tentu saja saya ingin mendapatkan performa gaming yang baik yang setara dengan RTX 2060 atau bahkan lebih. Dari perbandingan dua VGA itu, si kubu merah memiliki harga yang lebih masuk di budget saya. Nah, berikutnya untuk prosesor saya memilih dari tim biru, yaitu Intel Core i5 Gen 10 seri F. Dengan pertimbangan performa dan lebih cocok untuk kebutuhan saya dan harganya juga masih sedang. Menggunakan 6 core dan 12 threads yang cukup baik untuk main game. Sebenarnya jika dari kubu merah, kalian bisa memilih Ryzen 5 3600. Jadi saran saya, kalau soal pemilihan prosesor, itu balik lagi ke kebutuhan kalian masing-masing. Kalau untuk motherboard, saya pilih ASRock B460 Phantom Gaming 4. Saya pilih ini dikarenakan motherboard ini didesain untuk gaming, jadi punya VRM yang cukup bagus dan expansion slot yang lumayan. Selain itu, fiturnya yang menurut saya cukup lengkap dan estetikanya juga oke. Cocok untuk VGA saya serta kompatibel dengan prosesor Core i5 Gen 10 yang saya gunakan. Untuk komponen lainnya yaitu RAM, saya pilih TeForce Excalibur RGB Phantom Gaming dengan speed 3200. Sebenarnya RAM dengan 8GB sudah bisa untuk ngegame, tapi biar lebih oke performanya, jadi saya ambil yang 2 keping 16GB 8x2. Untuk storage, saya memakai SSD XPG Spectrix S40G 256GB Ultra M2, khusus untuk pemakaian OS di PC aja. Saya memilih ini karena harganya yang cocok dengan budget dan juga SSD ini lumayan kencang. Tapi jika ada uang lebih, kalian bisa memilih brand yang lain. Dan untuk penyimpanan data, saya memakai Seagate Barracuda 2TB 7200 rpm. Agar penyimpanannya lebih lega, file, foto, video, dan savean data saya simpan ke harddisk ini. Untuk CPU cooler, saya memilih Prime Polar 120T ARGB. Kenapa saya memilih ini? Yang pertama, harganya masuk di akal. Performanya bagus, suaranya halus, dan good looking. Ditambah lagi, warnanya bisa diatur jika kita mulai bosan. Nah, ini dia salah satu yang terpenting, nggak boleh ketinggalan, yaitu power supply. Saya memilih Crosshair CV650 ATX Power Supply dengan rating 80 plus bronze. Usahakan sebelum merakit PC, pertimbangkan kekuatan daya listrik di rumah terlebih dahulu. Dan setiap komponen yang dirakit harus saling bersinergi kelistrikannya agar performanya tetap terjaga. Untuk casing, saya memilih MSI Forge 100R. Alasannya karena saya menyesuaikan dengan ukuran motherboard saya, yaitu tipe ATX, dan menyesuaikan dengan VGA card saya biar sama-sama brand MSI. Kalau ini lebih ke faktor selera aja. Untuk casing ini saya mendapatkan dual fan RGB dan satu fan biasa.
Dan kita bisa mengganti warna fan-nya secara manual. Ada tombol di bagian atas. Saya pilih warna hijau karena biar lebih horor aja. Casing ini harganya masih di bawah 1 juta dan menurut saya memiliki kabel manajemen yang baik. Karena saya benar-benar dari nol, untuk mouse, keyboard, dan headset saya juga beli satu set dari brand Fantech. Dan ini saya pilih yang satu set biar lebih ekonomis aja. Sebenarnya ini juga udah di luar budget. So, ini adalah beberapa dokumentasi saya ketika dibantu teman dalam merakit PC. Oh ya, ini adalah PC rakitan pertama saya. Jujur, sebelumnya saya tidak ada kepikiran untuk merakit PC sama sekali. Yang saya pikirkan dulu itu adalah untuk membeli laptop dengan budget 13 sampai dengan 15 jutaan. Karena saya berpikir maunya yang simple-simple aja dan gak mau yang ribet. Tapi setelah mendengar saran dari teman, jadinya pikiran saya terbuka dan dengan budget segitu lebih baik untuk rakit PC. Dan alhamdulillah teman saya bersedia untuk membantu. Maka dari itu saya pun merubah rencana saya yang awalnya ingin membeli laptop berubah menjadi rakit PC. Oke, udah kena racun dari teman. Untuk teknik pengumpulan budget, saya mulai menabung menghemat anggaran yang tidak terlalu dibutuhkan. Awalnya terasa lumayan berat juga. Saya mulai menabung di Januari 2020 dengan target akhir tahun 2020 Desember untuk belanja semua komponen PC-nya. Ketika uangnya terkumpul, saya mulai hunting komponennya dari akhir Desember 2020 sampai dengan Januari 2021. Saya juga ikut merasakan harga-harga yang berubah dari rencana awal saya. Sampai saya harus mengganti komponen yang tidak bisa saya beli. Contohnya seperti yang awalnya saya ingin memilih VGA RTX 2060, jadi saya harus ganti ke VGA RX 5600 XT. Karena pada saat itu harganya sudah nggak masuk ke budget saya dan VGA-nya mulai langka. Ditambah lagi VGA-nya langka karena banyak yang membeli untuk kegiatan mining. Banyak permintaan tapi jumlah barang tidak sesuai lagi di pasar, membuat situasi harga komponen PC yang melambung tinggi. Setelah PC selesai dirakit, ada satu hal yang saya lupa, yaitu saya nggak punya tempat untuk meja komputernya. Terakhir saya membeli meja lagi dan harus keluar uang lebih kurang 500 sampai dengan 600 ribu. Karena khawatir dengan listrik yang kadang-kadang kurang stabil dan mati tanpa kabar, jadi untuk berjaga-jaga saya membeli UPS dari ProLink yang bisa menahan daya sampai dengan 10 menit bahkan lebih tergantung dari kekuatan listrik yang saya gunakan. Jadi paling tidak saya punya waktu untuk menonaktifkan PC saya. Untuk tema PC saya cuma ingin yang simple aja. Walaupun RGB tidak menambah performa FPS di gaming, paling tidak RGB menarik dari segi estetika. Kalau untuk monitor, sementara saya pakai monitor TV Sharp Aquos. Nanti kalau sudah ada rezeki, saya ganti ke monitor PC yang seharusnya. Jadi total pengeluaran keseluruhan saya sebagai berikut. Jadi sekian dulu video kali ini, semoga bisa menambah referensi bagi kalian yang membutuhkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.